Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Uli. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang mengangkat tema analisis kepuasan pengguna aplikasi Traveloka menggunakan metode End User Computing Satisfaction pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Kelompok 8 sendiri terdiri dari Raihan Rafiki Nazir, Ilman Zaki Raffiandi, Raihan Cari Kartika, dan Ferdi Hasan. Next. Untuk latar belakangnya sendiri, aplikasi Lain Traveloka seperti yang kita tahu merupakan aplikasi belanja yang memudahkan konsumen mencari informasi tentang hotel, transportasi, pemesanan tiket, reservasi hotel, dan juga pembayaran yang aman. Namun dengan meningkatnya jumlah pengguna, ini mendorong kita untuk menganalisis apakah pengguna tersebut puas dengan aplikasi Traveloka tersebut atau tidak. Next. Selanjutnya terkait tinjauan pustaka dengan dua poin utama, yakni kepuasan pelanggan dan juga regresi linear berganda. Yang pertama ada dari Daulay pada tahun 2017. Beliau mengemukakan bahwa sharing dengan perubahan mendasar dalam pola pikir pemasaran, fokus terus bergeser menuju peningkatan minat beli. Hingga akhirnya kebutuhan pelanggan untuk membeli dan menggunakan suatu jasa kembali. Selanjutnya terkait kepuasan pelanggan dikemukakan oleh Vendini et al. Pada tahun 2020 kualitas informasi tentang tiga hal, yakni akurasi tanpa prasangka atau menyesatkan, tepat waktu sampai pada penerima, dan juga terkait nilai kegunaan. Untuk tinjauan pustaka yang kedua, yakni terkait regresi linear berganda, ini dikemukakan oleh Markus G.L. Watimanela dan Les Nusa pada tahun 2012, bahwa salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam pengujian hipotesis terhadap parameter analisis regresi linear berganda adalah tidak adanya korelasi antar variabel bebas yang dikenal sebagai multikolonialitas. Oke, di sini kami telah mengambil kuesioner yang mana terdapat beberapa kategori, yang mana untuk kategori pertama di sini untuk program studi yang mana terdapat sistem informasi, pendidikan teknologi informasi, teknik informatika, teknik komputer, dan juga magister komputer. Nah, dapat dilihat dari diagram bundar ini dan juga tabel-tabel persentase beserta jumlah yang mana didominasi dalam lingkup kuesioner ini diisi oleh mahasiswa dengan program studi sistem informasi. Nah, selanjutnya untuk angkatan di sini kita mengambil pada angkatan 2019 hingga 2024 yang mana di sini untuk mayoritas responden yang mengisi kuesioner kami itu berasal dari tahun angkatan 2022. Nah, untuk jenis kelaminnya di sini kami mengambil tentunya dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan yang mana di sini terdapat selisih yang benar-benar sedikit dengan jumlah koresponden lelaki sebanyak 58 dan juga untuk perempuannya sebanyak 56. Nah, untuk usia di sini kita mengambil rentang usia pada tahun di bawah 18 tahun hingga 45 tahun ke atas, yang mana mungkin di sini usianya itu hanya ada di bawah 18 tahun sebanyak satu orang dan juga untuk 18 hingga 24 tahun sebanyak 113 orang. Nah, untuk interpretasinya di sini kita telah berdasarkan IUCS, kita telah mengambil 5 aspek. Yang pertama yaitu konten. Nah, untuk konten di sini sebanyak 60 orang setuju terhadap pernyataan deskripsi layanan di Traveloka jelas dan mudah dipahami. Nah, sedangkan untuk interpretasi akurasi, di sini 60 orang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan data pemesanan yang saya terima telah sesuai dengan informasi yang ditampilkan oleh aplikasi Traveloka itu sendiri. Next. Nah, untuk interpretasi format di sini, sebanyak 57 orang atau 50% orang menyatakan sangat setuju dengan ikon dan simbol yang digunakan di dalam aplikasi Traveloka mempermudah pengguna dalam memahami informasi yang disampaikan. Boleh di next? Nah, untuk interpretasi ease of use atau kegunaan dalam menggunakan aplikasi di sini yaitu sebanyak 66 orang atau sebesar 57,9% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan yang mana merasa sangat mudah dalam menggunakan aplikasi Traveloka tanpa perlu bantuan orang lain. Nah, untuk interpretasi timelines atau aspek ketepatan, nah di sini sebanyak 57 orang menyatakan setuju atau dari 50% responden kami terhadap pernyataan proses konfirmasi pemesanan di aplikasi Traveloka dilakukan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, untuk uji validitas. Sebelumnya, apa itu uji validitas? Uji validitas merupakan proses evaluasi instrumen pengukuran yang dipakai, yang di sini kita memakai kuesioner untuk tujuan pengukuran dan konstruk atau variabel yang dimaksudkan dengan indikator R hitung dan R tabel dengan ketentuan untuk R hitung lebih besar dari R tabel dinyatakan valid. Dan hasil dari ke-27 item dinyatakan valid dengan nilai R hitung lebih besar semua daripada nilai R tabelnya, serta memenuhi syarat validitas dan dapat diandalkan. Lalu selanjutnya kami melakukan uji reliabilitas yang dimana uji reliabilitas ini untuk memastikan bahwa instrumen
Seperti pertanyaan kuesioner tersebut, yaitu reliable atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Di sini kami sudah menghitung yang di mana kami menetapkan standar yaitu 0,6, lalu di mana hasil dari semua pertanyaan dari beberapa aspek EUCS dan juga user satisfaction-nya berada di atas 0,6. Di mana artinya 0,6 di sini bisa dikatakan reliable dan layak untuk diujikan. Lalu selanjutnya di uji normalitas, di sini kami memeriksa apakah data tersebut normal. Di mana di sini bisa dilihat signya di bawah dari 0,05 yang dimana Dastra berdistribusi normal dan juga tabel Kiki plotnya lurus bisa dikatakan normal. Untuk selanjutnya uji linearitas. Uji linearitas merupakan uji untuk memeriksa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggambarkan hubungannya yang tepat. Dengan memperhatikan dua aspek yakni signifikansi linearity dan signifikansi deviation from linearity dengan indikator keduanya di atas 0,05. Di sini didapatkan hasil dari kelima indikator tadi bahwa kelima indikator telah memenuhi uji linearitas dan saling berlinear dengan variabel dependennya. Selanjutnya kami juga melakukan analisis korelasi ini untuk mengukur eh, sebagaimana tingkat pengujian ini multikolinearitasnya itu berapa. Jadi di sini jika angka toleransinya di atas 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya. Lalu juga PIF-nya jika kurang dari 10 maka juga tidak terjadi. Nah, setelah kami lakukan analisis, kami dapatkan bahwa semua variabel memiliki nilai toleransi di atas 0,90 dan nilai VIF-nya seluruh variannya juga kurang dari 10. Maka bisa disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel dalam model regresi. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk analisis simultan. Di sini uji simultannya yaitu untuk signifikansi kurang dari 0,05 memiliki pengaruh terhadap Y, sedangkan signifikansi di atas 0,05 tidak mempengaruhi terhadap Y. Nah, untuk hasilnya di sini dari parameternya yaitu F hitungnya sebanyak 1,057, sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,391. Yang mana di sini kesimpulannya nilai signifikansi lebih besar yaitu sebesar 0,391 dari 0,05, yang mana hal ini membuktikan bahwa variabel-variabel independen yang telah diukur tadi yaitu konten, format, dan lain-lain itu tidak mempengaruhi dari variabel dependen itu sendiri. Selanjutnya untuk analisis terakhir kami melakukan analisis parsial yang kita menguji sebagaimana besar tingkat signifikansi dari masing-masing variabel terhadap variabel Y. Jadi jika tingkat signifikansinya adalah kurang dari 0,05 maka mereka memiliki pengaruh, dan sebaliknya jika lebih dari 0,5 maka mereka tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, setelah kami melakukan ujian dan dapat dianalisis bahwa ini adalah hasilnya pada variabel konten, mereka tidak memiliki pengaruh, akurasi juga tidak memiliki pengaruh. Untuk format karena dia di bawah 0,05 maka memiliki pengaruh. Begitu juga dengan ease of use, dan yang terakhir adalah variable X-nya itu timeliness, karena di atas 0,05 maka dia tidak punya pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lanjut. Untuk kesimpulannya, hasil uji regresi linear berganda secara simultan kelima variabel ini memiliki pengaruh. Sedangkan secara parsial hanya format dan ease of use memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Lalu untuk tingkat kepuasan pengguna sendiri, setelah kami melakukan analisis dan data, ditemukan koefisien determinasinya yaitu sebesar 30,7% yang menunjukkan bahwa variasi kepuasan pengguna dapat dijelaskan oleh 5 variabel UCS. Sisanya 69,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. Next. Nah, selanjutnya untuk sarannya di sini dari kami yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan pengguna, Traveloka disarankan untuk mengoptimalkan struktur informasi dan juga desain tata letak agar lebih intuitif, yang mana menyediakan tutorial interaktif juga untuk pengguna-pengguna yang masih awam atau baru, serta menambah fitur pencarian cerdas. Nah, konsistensi dan akurasi informasi juga terkait harga dan ketersediaan juga perlu dijamin mengguna untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Selain itu, pengelolaan waktu dalam proses pemesanan dan notifikasi harus lebih cepat untuk memenuhi ekspektasi evaluasi terhadap faktor eksternal seperti kualitas layanan, pelanggan, dan promosi juga penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih holistik. Implementasi strategi ini diharapkan dapat memperkuat daya saing Traveloka di pasar aplikasi travel. Oke, mungkin segitu dulu analisis EUCS pada aplikasi Traveloka yang dijelaskan oleh kelompok kami, kelompok 8. Selebihnya terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.